Seperti biasa untuk video yang panjang kita langsung simak saja penjelasan dari para ustadz. Untuk yang pertama dari Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Mana yang lebih afdal, berdoa sesudah sholat sunat dan berdoa sesudah sholat wajib? Rasulullah SAW disebutkan setelah sholat wajib sunnahnya beliau berzikir dengan zikir yang ma'ruf. Kalau ada yang pingin berdoa setelah itu silahkan ya, kalau pingin berdoa silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, karena Rasulullah SAW tidak melazimkan doa setelah sholat wajib. Ya, yang mau berdoa silahkan, yang enggak juga enggak jadi masalah. Jangan sampai disangka bahwasanya setelah sholat wajib disunahkan untuk berdoa. Tidak, yang benar disunahkan untuk berzikir. Setelah itu mau dengar ceramah, mau berdoa bebas-bebas saja. Tapi jangan dianggap ada sunnah berdoa setelah sholat wajib. Bagi yang ingin berdoa silakan, bagi yang enggak juga enggak jadi masalah. Selanjutnya masih dari Salafi oleh Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Pertama terkait dengan masalah hukum berdoa setelah sholat fardu. Jadi kita diajar ya membaca dikir-dikir, doa-doa setelah sholat fardu. Ada sebagian bentuk doa di situ. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah seorang yang ingin berdoa setelah sholat fardu, tidak ada masalah. Dan sebagian ulama berdalilkan untuk hal tersebut dengan ayat فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kalau kamu sudah selesai dari sebuah ibadah, berdiri lakukan ibadah yang lain, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Iya. Tapi apakah mengangkat tangan pada saat berdoanya, itu menjadi permasalahan tentang mengangkat tangannya. Karena tidak semua tempat yang disyariatkan berdoa, disyariatkan mengangkat tangan di situ. Kita mau masuk WC baca doa, tapi tidak ada syariat mengangkat tangan. Kenapa tidak ada syariat mengangkat tangan? Pasti akan dijawab karena tidak ada tuntunan dari Nabi dalam hal tersebut. Ya sama selepas sholat. Selepas sholat itu pekerjaan dilakukan oleh Nabi setiap hari, dilakukan oleh para sahabat. Andai ada tuntunan dalam hal itu, maka akan dinukil pasti secara banyak dan mutawatir. Paling tidak nukilannya akan tersohor di dalam hal itu. Tapi ternyata tidak ada nukilan tentang mengangkat tangan khusus selepas sholat. Iya, karena itu kalau ingin berdoa saja nggak ada masalah, tapi tidak dengan mengangkat tangan. Berikutnya Ustadz Amin Mukhtar dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Ustadz, bagaimana? Apakah benar katanya kalau kita selesai sholat wajib hanya disyariatkan dikir dan tidak ada doa bebas? Ya, jadi sekiranya pengertian zikir yang dimaksud adalah bacaan tidak pilihan sendiri, tetapi adalah yang diajarkan oleh Nabi. Jelas pemahaman ini tidak tepat. Sebab setelah Nabi istighfar thalasan, istighfar 3 kali, Nabi membaca Allahumma anta salam wa minka salam dan seterusnya ya. Kemudian Nabi seperti biasa tasbih, tahmid, takbir, kemudian tahlil 1 kali. Doa. Setelah itu Nabi mengajarkan doa-doa ya. Di antara yang diajarkannya Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal juban dan seterusnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Berarti itulah dalil bahwa di situ ada doa. Bisa yang pakai Nabi, bisa pilihan sendiri. Maka hukumnya masyru' disyariatkan. Termasuk dengan bahasa yang kita mengerti. Boleh? Ya. Begitu ya. Dilanjut oleh Ustadz Mujiman dari Organisasi Muhammadiyah. Baik, terima kasih. Tentang berdoa setelah sholat itu sebenarnya perkara ragam pendapat. Nah, kalau setelah sholat langsung ya zikir. Nanti doanya kalau sudah selesai berzikir. Itu sebagaimana nanti di dalam bab ini para ulama ngengingi bab berdoa sak sampunipun sholat niku berbeda pendapat. Nah, maka jenengan ampun kaget kalau ada guru ngaji engkang menyampaikan bahwa setelah sholat itu zikir. Tapi juga tidak perlu kaget menawi ada yang menyampaikan setelah sholat itu berdoa. Tetapi setelah sholat berdoa itu maksudnya menawi zikirnya sudah selesai.
Karena memang begitu selesai sholat itu ya bukan doa, apa? Zikir. Nah, baru setelah itu kalau mau berdoa silahkan. Termasuk pangandikanipun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku salah satu waktu ingkang direkomendasikan kanggo berdoa menika setelah sholat. Maksudnya jika zikir sudah selesai. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu risau ketika ada perbedaan pendapat semacam ini, karena memang setelah sholat pas itu bukan doa. Apa yang dilakukan? Zikir. Nah, nanti kalau mau berdoa, kalau zikirnya sudah selesai, nah, silahkan kalau mau berdoa. Baik, kemudian di antara waktu mustajab yang lain itu adalah di antara adzan dan iqomah, menika waktu engkang mustajabah, waktu engkang mustajab. Nah, Bapak Ibu-ibu engkang minulya, sebab yang terkait dengan di antara adzan dan iqomah menika hadis-hadisipun hadis engkang sahih. Maka Bapak Ibu saged nalika ajeng berdoa anggenipun berdoa antara adzan dan iqomah. Jadi begitu datang ke masjid setelah sholat sunnah berdoa sampai iqomah itu waktunya panjang. Atau cara yang kedua tadi berdoanya jika sesudah selesai berzikir. Jadi ini adalah ranah ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama ingkang menolak bahwasanya waktu sholat itu bukan untuk berdoa, waktu selesai sholat bukan untuk berdoa, tapi berdoanya itu nanti sebelum salam. Nah, tetapi juga dalam hal ini karena menika kalebet perkara ingkang diperselisihkan para ulama, ya kita sebagai thalibul ilmi tidak perlu ikut kubu-kubuan. Nah, aku melu seiki, aku melu tidak perlu. Tetapi Bapak Ibu silahkan saja menawi jenengan mau berdoa pada waktu-waktu tersebut. Jadi monggo kalau mau berdoa setelah sholat, yang penting zikirnya diselesaikan dulu baru berdoa. Kemudian untuk yang setelah azan itu juga silahkan berdoa sampai nanti iqomah. Nah, baik. Jadi itu keduanya bisa dilakukan setelah azan maupun setelah berzikir selesai sholat. Hanya saja memang untuk yang setelah zikir selesai sholat itu ulama beda pendapat. Nah, ada yang menolak, nah ada yang menganjurkan. Begitu nggih? Ada yang belum terjawab? Maksudnya sebelum salam atau Fituburi. Dubur itu artinya belakang. Biasanya ketika hadis fi duburi kulli sholat, di belakang setiap sholat atau setiap selesai sholat, itu maknanya adalah setelah selesai sholat. Contohnya adalah Nabi itu tidak pernah meninggalkan membaca surat An-Nas dan Al-Falaq fi duburi kulli sholat. Nabi membacanya adalah setiap kali sudah selesai sholat. Ada lagi membaca ayat kursi setelah selesai sholat. Adapun untuk doa engkang sebelum salam itu di situ hadisnya menggunakan redaksi yang berbeda. Maka kalau jenengan mau menambah doa, maka bisa, salah satunya adalah sebelum salam. Itu juga bisa dengan doa-doa yang masyru' ya. Jadi dengan doa-doa yang disyariatkan. Tetapi kalau kita mau khuruj minal khilaf, mau keluar dari perbedaan pendapat, maka itu dianjurkan, disarankan. Maka bisa doanya di waktu-waktu yang di situ ulama tidak berbeda pendapat. Tetapi dalam hal ranah perbedaan pendapat itu selama kita mengetahui dalilnya dan paham dalilnya sebenarnya tidak masalah, meskipun di situ ada ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Begitu nggih. Kemudian dari Ustadz Abdul Somad.
Apa betul Nabi Muhammad jarang berdoa selesai sholat wajib? Jangan memahami hadis fi'li. Mana perbuatan Nabi? Mana perbuatan Nabi? Ucapan Nabi? Ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, tiga-tiga ini sunnah. Ketika Nabi ditanya, apa doa yang paling makbul ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jawfil lail, doa tengah malam selesai tahajud. Yang kedua, ba'dal maktubah, selesai salat fardu. Kenapa dibeda-bedakan? Qauli, fi'li, takriri. Tak pernah ulama memisahkan antara itu. Qauli, nanti orang salat Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Pernah dibuat Nabi? Mana pernah Nabi baca Allahu Akbar kabira? Itu takriri, sahabat yang buat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Anak, kata sahabat. Futihal abwabus sama, terbuka pintu langit. Kulihat malaikat membuka pintu langit karena doa yang kau baca. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak aku mendengar doa itu. Takriri. Jadi jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Macam musyrik. Terakhir pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Pernah menonton ceramah Ustadz Adi di YouTube tentang Nabi SAW jarang sekali berdoa setelah sholat. Yang ini saya tanyakan bagaimana cara berdoa Nabi SAW, apakah mengangkat tangan atau tidak, dan bagaimana ada mengangkat tangan saat berdoa. Masya Allah. Antum minta doanya sudah type. Antum kelas advance ya, kita baru istighfar, antum sudah berdoa ya. Masya Allah. Taib. Kalau antum menonton tayangan kami, melihat di YouTube, jangan langsung disimpulkan ya. Jangan langsung disimpulkan. Lihat dulu dalam suasana apa saya mengajar, di mana saya mengajar, dan apa yang ditanyakan kepada saya dalam konteks apa saya menjawab. Karena sering saya juga melihat, memperhatikan ada kesimpulan-kesimpulan yang tidak tepat. Karena memang tidak paham kalau kita menyampaikannya dalam konteks pengajaran di satu tempat tertentu, dalam konteks jawaban tertentu. Ya? Nah ini sebetulnya pertanyaan tadi tentang terkait apakah setelah salat fardu kemudian boleh mengangkat tangan atau tidak dalam berdoa. Itu asal pertanyaannya. Lalu saya jawab dalam konteks ini. Pertama masalah doanya, kedua masalah mengangkat tangannya. Kita sampaikan bahwa yang pertama dalam keterangan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW itu selalu memanfaatkan sholatnya di dalam sholatnya dengan doa, karena sholat sendiri disebut dengan doa. Dari mulai takbir, kemudian iftitah sudah doa, fatihah sudah doa, kemudian rukunya doa, i'tidal doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud doa. Bahkan dalam sujudnya memperbanyak doanya, sehingga karena semakin banyak doa sudah dilakukan dalam sholatnya, setelah sholat itu beliau memperbanyak zikir-zikirnya yang tadi saya sampaikan. Zikir-zikir yang istighfar, kalimat-kalimat yang lain. Sedangkan doanya itu disedikitkan. Disedikitkan ini yang kira-kira belum dibacakan dalam sholatnya tadi, atau mengomentari kebutuhan yang ada setelah sholat. Makanya saya simpulkan jarang berdoa bukan dimaksudkan tidak pernah berdoa, tapi sekiranya doa yang belum dibacakan dalam sholat dibacakan setelah sholat, atau ada kebutuhan yang dimintakan baru beliau berdoa di situ. Kalau sekiranya tidak ada kebutuhan maka beliau memaksimalkan dengan zikirnya. Itu yang saya maksudkan. Sedangkan doa-doanya yang simpel, Allahumma antas salam itu doa, wa ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sini dibacakan. Kadang-kadang Nabi berzikir, sahabat sudah berdoa, ada yang begitu. Ada, nanti kita lihat materi berikutnya, apakah zikir ini apakah jahar, apakah berjamaah, apakah sendirian, itu materi berikutnya. Tapi yang paling menarik ketika Nabi berzikir, sahabat ada yang berdoa. Buka kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah karangan Said Sadat, halaman 29, posisi paling kanan di pertengahan, hadis nomor yang keempat. Jadi ketika Nabi sedang berzikir, ada sahabat yang berdoa. Allahumma innaka antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, saya akui, saya yakini Engkau adalah Allah al-Ahad, satu-satunya yang tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Hamba memohon ya Allah, mohon ampuni dosa hamba. Kata Nabi, tahu dari mana kamu doa itu? Atadri, tahukah engkau? Ini adalah doa. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Doa ini kalau engkau mintakan dengan itu akan dikabulkan, kalau berdoa akan dijawab. Dikomentari oleh Nabi SAW, yang berdoa sahabat, Nabi sendiri sedang berzikir di situ. Jelas di sini. Jadi kalimat-kalimat berdoa pasca sholat yang saya sebutkan jarang bukan berarti tidak berdoa, tapi sesuai kebutuhan yang tidak dipanjatkan dalam sholatnya. Jelas di sini. Baik. Nah sekarang dari situlah kemudian disimpulkan yang mengatakan kami mengambil hadis dari At-Tirmidzi, Nabi tidak pernah mengangkat tangan setelah selesai sholat fardu, karena memang yang dibacakan Nabi setelah selesai sholat itu zikir kalimat thayyibah, bukan doa. Antum saat istighfar mengangkat tangan nggak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan tidak kan? Ya, saat doa itu yang diangkat. Doa mengangkat tangan, sering Nabi mengangkat.
Sampai-sampai turun ayat Quran mengatakan Nabi sering mengadah ke langit mengangkat tangannya bermohon. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144, posisi paling kiri sebelah bawah. Ketika Nabi meminta kiblat dipindahkan ke arah Al-Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit memohon, mengangkat tangan bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Alihkan kiblat diri. Baik. Jadi yang dimaksudkan kenapa jarang mengangkat tangan? Ya, tidak mengangkat tangan setelah selesai salat fardu itu bukan berarti nggak berdoa, bukan. Karena Nabi langsung berzikir dengan kalimat istighfar yang tadi itu yang kita uraikan itu. Sedangkan kalimat itu tidak menuntut mengangkat tangan. Jadi hukum mengangkat tangan pasca berdoa itu boleh-boleh saja. Kalau antum misalnya ingin berdoa, mengangkat tangan boleh. Bahkan hadisnya banyak di situ yang menerangkan bahwa orang-orang yang mengangkat tangan saat berdoa, masya Allah, itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bahasa hadisnya, Allah sangat malu kalau membiarkan orang menengadahkan tangannya tanpa mendapatkan apa-apa, dalam keadaan hampa maksudnya. Jelas di sini. Jadi kalau membaca hadis, jangan kalimatnya begini langsung disimpulkan, tidak. Ada ilmunya di situ. Harus dilihat. Tidak semua hadis yang antum baca terjemahannya begini, maknanya begitu, belum tentu. Belum tentu. Saya sering sampaikan, salat sunnah paling baik di mana dilakukan? Di rumah, jangan sampai sini bacanya. Afdhalun nawafil fi baiti, ya, malam takunil faraid. Salat nafilah terbaik di rumahnya sepanjang bukan salat fardu. Belum selesai kalimat salat wa baiti huna, dan rumahku di sini. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalimat wa baiti huna fa hadha yadullu ala anna idza kana baitu qariban min al-masjid. Ini menunjukkan hukum bahwa jika rumahnya dekat dengan masjid, karena rumah Nabi di masjid. Begitu adzan, Nabi salat sunnah di dalam di rumahnya. Begitu iqamat, beliau keluar, rumahnya dekat dengan masjid. Tapi kalau rumah antum misalnya jauh dari masjid, tunaikan di masjid. Anda misalnya rumah dekat dengan masjid samping, ingin subuhan di sini, tunaikan sunnahnya di rumah supaya tempat sujudnya lebih banyak, menjadi saksi di akhirat. Tapi saya, masya Allah, rumah di Bekasi, mau ngajar subuh misal di Istiqomah di Bandung, salat sunnahnya di sana, nyampe sini kapan? Bukan cuma salat subuhnya, kajian bisa kelewatan. Nah itu cara baca hadis di antaranya. Makan yang sunnah dengan apa? Tangan atau sendok? Tangan berapa jari? 3 jari. Berarti kalau 5 jari nggak sunnah. Coba baca dulu hadisnya. Mungkin antum baca dengan terjemahan, tidak dibaca dengan ilmunya. Ada balaghah di situ, ada kinayah, ada majaz. Nabi menyampaikan, makanlah kalian dengan sunnah seperti ini, 3 jari yang dipegang kurma begini. Kurma dipegang dengan 3 jarinya, mencontohkan makanlah seperti ini. Sedangkan zaman Nabi sudah ada roti, yang roti disobek, yang lain dan syurbah macam-macam. Tayyib. Disepakati oleh ulama, dilihat di situ yang dimaksudkan. Disepakati itu dilihat hadisnya maksudnya. Dianalisis. Ketika dikatakan megang seperti ini bukan mengisyaratkan setiap makan harus dengan 3 jari, bukan. Maksudnya makan sesuai kadar makanannya. Kalau antum makan kurma dengan 5 jari, apa maksudnya? Artinya apa? Itu bahasa Jepangnya rawong. Ambil begini, tek 5 jari. Maksudnya makan sunnah itu sesuai dengan kadar makanannya. Kalau nasi 5 jari, antum makan nasi pakai 3 jari, kapan habisnya? 3 jari. Kok lambat banget? Ini sunnah Nabi. Begitu, lihat konteksnya. Orang sudah nyiapkan sayur, dimasak-masak, berapa jam cari bumbunya, udah jadi, didiemin aja. Kenapa nggak diminum? Masih panas ya? Bukan. Kenapa? Sunnah Nabinya pakai tangan, nggak bisa ngambil tuh. Airnya nggak bisa, diulupnya nggak bisa kan? Mau ngambil mangkuk pakai 3 jari begini susah. Ya, gunakan sendok dengan baik, makan dengan baik, itu poinnya. Jadi makan sesuai kadar makanannya, itu poinnya. Nanti banyak sekali banyak, dan ada hadis-hadis yang sensitif ya, masalah isbal, masalah janggut, masalah macam-macam dan sebagainya. Jadi ada hadis yang sifatnya lafzi, yang lafadznya langsung begitu, ada maknawi yang harus dilihat konteksnya seperti apa. Jelas di sini?